Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Desi di channel Desi Firawati. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 SMA tentang medan listrik. Sebelum mulai, jangan lupa Anda klik tombol subscribe untuk mengembangkan channel ini dan tombol lonceng untuk mengetahui info-info terbaru dari channel ini. Baiklah, untuk sekarang kita mulai. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang mempengaruhi muatan listrik yang lainnya, sehingga bisa menarik atau menolak muatan yang ada di sekelilingnya. Nah, muatan yang menghasilkan medan listrik itu dinamakan dengan muatan sumber. Dan kemudian yang merasakan medan listrik itu dinamakan dengan muatan uji. Nah, kemudian besar kecilnya gaya tarik atau gaya tolak yang dialami oleh muatan uji itu dinamakan dengan kuat medan listrik. Nah, yang kuat medan listrik ini merupakan besaran vektor. Jadi kalau dia besaran vektor bukan hanya bergantung kepada nilai saja, tapi juga bergantung kepada arah. Nah, arah medan listrik itu untuk muatan positif, arah E-nya selalu keluar, arahnya keluar. Kemudian untuk muatan negatif, masuk. Jadi, arah medan listrik atau arah kuat medan listrik itu selalu keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Kalau misalnya muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka garis-garis gayanya akan keluar dari muatan positif masuk atau menuju muatan negatif. Arah E-nya. Nah, kemudian kalau muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka garis-garis gayanya akan dua-duanya keluar. Itu juga untuk muatan negatif. Muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, maka yang terjadi muatan arah garis gayanya itu akan masuk ke muatan negatif. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, berapa besar kuat medan listrik yang dihasilkan oleh dua buah muatan atau lebih dari muatan didekatkan satu sama lain. Nah, kalau misalnya untuk satu muatan positif, daerahnya misalnya daerah P, maka di daerah P itu arah, kalau kita anggap ini Q1, berarti arah medannya keluar, artinya menjauhi muatan Q1. Nah, kalau nanti dia muatan negatif, titik P di sini, berarti arah E di titik P karena pengaruh muatan negatif itu adalah
ke arah kiri atau menuju Q1 karena ini muatannya muatan negatif. Nah, kemudian kalau misalnya dua didekatkan, muatan positif ke muatan negatif, titik P-nya di tengah. Ini Q1, ini Q2. Nah, berapa gaya medan listrik yang dirasakan oleh titik P? Pengaruh Q1 dan Q2. Nah, berarti kita urai masing-masing dulu. Untuk muatan Q1 di titik P, maka arah E-nya keluar. Ini E1. Karena arah E untuk muatan positif selalu menjauhi. Kemudian untuk muatan negatif, pengaruh titik P akibat muatan Q2. Berarti juga ke arah kanan. Ini E2 karena muatannya muatan negatif. Nah, berapa nilai EP? Nah, berarti karena dia searah sesuai dengan aturan vektor, maka cukup kita jumlah E1 tambah E2. Nah, gimana kalau titiknya? Kalau titiknya di luar, misalnya di sini, titik R. Berapakah ER yang dirasakan pengaruh Q1 dan Q2? Kita analisa lagi. Daerah R itu dipengaruhi oleh Q1, dipengaruhi oleh Q2. Apa yang terjadi? Di daerah R, pengaruh dari Q1, maka arah E-nya keluar lagi. Ini E1. E1 medan listrik yang dihasilkan oleh Q1 di daerah R. Kemudian Q2 juga mempengaruhi daerah R. Kemana arahnya? Jadi karena ini muatan negatif, maka dia akan menuju muatan negatif. Ini E2. Kalau seperti ini, E1-nya ke kanan, E2-nya ke kiri, bertolak belakang secara vektor, kita mencari ER itu adalah E1 kurang E2. Nah, jadi titik P dengan titik R, walaupun bisa jadi daerahnya sama, maka untuk menentukan resultannya bisa berbeda. Kita harus ikuti aturan vektor lagi. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, berapakah besar E? E1 itu berapa? E2 itu berapa? Nah, tadi secara konsep sudah kita bahas bahwa E, kuat medan listrik itu adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah muatan sumber yang mempengaruhi sebuah muatan uji. Kalau kita rumuskan berarti dalam bentuk E sama dengan gaya tarik atau gaya tolak yang dirasakan oleh sebuah muatan uji Q. Sekarang kita lambangkan I-nya dengan Q aksen. Gaya yang dihasilkan oleh Q sumber dibagi dengan muatan uji. Kalau F itu K, Q1 Q aksen per R kuadrat, kemudian dibagi dengan Q aksen, di atas ada muatan uji, di bawah juga ada muatan uji, maka tinggal E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi artinya apa? Bahwa kuat medan listrik itu dipengaruhi oleh muatan besar muatan sumber, kemudian jarak sebuah titik atau daerah dari muatan sumber. Nah, apa satuannya? Satuan dari E itu adalah gaya per coulomb, berarti Newton per coulomb. Nah, jadi ini konsep untuk medan listrik. Nah, sekian. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.